Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Angelina Kartini Chani dengan NIM 18030300059. Saya salah satu mahasiswa sosiologi semester 5. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan isi buku dari Luis Fernandez yang berkaitan dengan memolisan perbedaan pendapat atau Volksingdism. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan isi peta. Mencantumkan aktivitas berikut: pendidikan publik, investigasi, kekejaman, penelitian, penyelamatan hewan, legislasi, acara khusus, keterlibatan selebriti, dan kampanye protes. Deskripsi ini hampir tidak terdengar seperti terorisme. Kelompok tersebut menggunakan taktik yang sama yang digunakan oleh agama, anti-aborsi, hak-hak disiplin, dan banyak kelompok lain yang belum dan pasti atau tidak akan pernah menjadi ancaman bagi keselamatan Amerika Serikat. Faktanya, kelompok-kelompok seperti PETA membentuk jalinan demokrasi Amerika, memberikan tekanan eksternal yang penting pada kekuatan politik yang dominan dan terkadang memaksa dialog nasional tentang isu-isu yang tidak menonjol dalam masyarakat arus utama. Pada bagian kedua di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol sosial menurut Thomas dan Stanley. Teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dari sosial klasik. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak-hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara keterlibatan melalui paksaan untuk mengamankan kontak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraannya yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membentuk kedaulatan atau warga atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internasional yang baik. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang anti-globalisasi gerakan. Belajar pengendalian dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya mana-mana dan tempat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang, gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Para sarjana gerakan sosial melihat dalam perang air di Peru pada tahun 2002, dalam perjuangan Zapatista di Meksiko. Beberapa merasa Verstehen adalah pendekatan pengetahuan yang membutuhkan empati, kasih sayang, dan pengertian. Metode penelitian yang menggunakan Verstehen perlu melibatkan komitmen dan keterlibatan dengan mereka yang dipelajari, serta upaya untuk menghubungkan diri dengan niat dan konteks tindakan mereka. Pada bagian berikutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian sosial dan hukum. Di sini menerapkan model Miami yang sekarang terkenal, Departemen Kepolisian Miami-Dade bekerja sama dengan puluhan lembaga penegak hukum lokal, negara bagian, dan nasional, menyambut pengunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas. Sebelum protes, polisi berpatroli di jalan dengan kendaraan lapis baja berat, pengangkut personel bergaya militer, dan menyapu pusat kota Miami dengan helikopter polisi. Pada saat demokrasi, kota itu dipenuhi dengan ribuan petugas polisi yang berpakaian seperti tentara dan seragam
dengan perlindungan tubuh hitam penuh dengan masker gas berbaris di jalan sambil berteriak, "Kembali!" Pertumbuhan dan normalisasi para militer polisi telah didokumentasikan dengan baik dalam literatur kriminologi pada tahun 97. Yang membedakan dalam kasus ini adalah penggunaan peralatan yang taktik militer yang canggih oleh penegak hukum dan menyusun kebijakan yang berbeda pendapat. Tetapi untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi di Miami dan bagaimana kontrol sosial dari perbedaan pendapat beroperasi, kita harus melihat di luar bukti represi langsung. 2 bulan sebelum pertemuan, Komisi Kota Miami mulai mempertimbangkan revisi Undang-Undang Jalan dan Trotoar yang secara khusus menargetkan pengunjuk rasa anti globalisasi. Draft pertama dari revisi peraturan tersebut diserahkan pada komisi pada tanggal 11 September 2003. Tujuan ordinasi dan jelasan yang dinyatakan pada sidang komisi pada tanggal 3 Oktober untuk menetapkan peraturan waktu, tempat, dan cara yang wajar mengenai bahan dan benda yang dapat dimiliki, dibawa, atau digunakan oleh mereka yang berpartisipasi dalam parade dan pertemuan umum. Contohnya masa lalu tentang cedera pribadi dan kekuasaan, properti signifikan, dan potensi. Baik, berikut berkaitan dengan fisik pengendalian. Pada tahun 1999, Organisasi Perdagangan Dunia bertemu di Seattle untuk meluncurkan putaran negosiasi perdagangan milenial. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalan besar-besaran di luar tempat pertemuan. Dengan menggunakan model berbasis jaringan, pengunjuk rasa yang diatur di sekitar kelompok afinitas untuk memblokir lalu lintas, menutup persimpangan, dan mengunci pintu masuk ke gedung. Demonstrasi tersebut begitu mengganggu sehingga WTO harus menunda negosiasi perdagangan sampai pertemuan berikutnya 2 tahun kemudian. Tak lama setelah pertempuran Settler and Cooperation menganalisis keberhasilan gerakan anti globalisasi dan kegagalan penegakan hukum. Analisis tersebut menggambarkan semua pemain dan strategi mereka dan meneliti mengapa G30 berhasil dengan sangat baik mengganggu pertemuan tingkat menteri. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa lembaga penegak hukum kurang siap untuk menangani bentuk pengorganisasian baru yang telah direndahkan ini. Untuk menekan lawan, gerakan massa beralih ke demonstrasi publik yang bertujuan untuk mempublikasikan keluhan mereka dan menegakkan opini publik. Berdasarkan kebutuhan ini memerlukan perkumpulan sejumlah besar orang di jalan atau tempat umum lainnya. Seperti pendapat Don Michel, ruang publik terkait erat dengan pejuang sosial karena gerakan membuat keluhan mereka diketahui di ruang publik. Politik kontroversial menjadi terlihat di jalan-jalan di mana pengunjuk rasa menantang otoritas. Penegak hukum menggunakan berbagai taktik psikologi untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti-globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesanan media. Taktik psikologi adalah teknik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pemikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Upaya pemasaran polisi menciptakan kekuatan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk bergerak. Ini membingkai gerakan tersebut sebagai gerakan kekerasan, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab yang meningkatkan kecemasan warga dan aktivis setempat. Taktik psikologi
kemudian melibatkan produksi makna budaya. Mereka secara inherent tentang perjuangan tentang bagaimana masyarakat untuk memahami dan bereaksi terhadap pengunjuk rasa. Dalam Multitude, Heart and Negri berpendapat bahwa mode represi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator, menciptakan dari kebutuhan cara-cara untuk melawan dan menentang status quo. Negara kemudian mengikuti menerapkan bentuk-bentuk kontrol baru untuk mengurangi tantangan terhadap kekuasaan. Kelompok afinitas, closer, dan aksi langsung telah membentuk konstelasi protes baru yang secara serius menentang agenda institusi globalisasi besar seperti WTO dan IMF. Sebagai tanggapan negara, bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini telah mengembangkan teknik baru untuk meminimalkan potensi gangguan. Seperti yang telah saya tunjukkan di seluruh buku ini, teknik-teknik ini mencakup pemetaan yang cermat dan penguatan ruang serta penggunaan pembatas hukum dan kampanye hubungan masyarakat. Baik, itu saja video singkat yang saya buat pada hari ini. Sekian dan terima kasih.